Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya di channel aku. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep lagi. Namun kali ini aku mau berbagi resep makanan ya. Makanan yang akan kubagikan resepnya kali ini yaitu makanan jadul, tepatnya kue jadul ya, yaitu yang biasa disebut dengan nama kumbu kacang kalau di daerahku. Nggak tahu sih kalau di tempat teman-teman onlineku semuanya disebutnya dengan sebutan nama apa, boleh komentar ya. Kue kumbu kacang ini sejatinya terbuat dari bahan dasar kacang hijau untuk isiannya itu sendiri ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membuat isiannya yang berbeda, tetap dengan varietas kacang, namun kacang yang berbeda yaitu kacang merah. Kue kumbu kacang ini cocok banget untuk dijadikan sebagai cemilan, menemani teh atau kopi hangat, dan juga cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan, dititip di warung-warung dekat rumah atau di warung sekolah. Ini sangat menjanjikan sekali ya. Oke, mungkin ada yang penasaran dengan rasanya kue kumbu kacang ini bagaimana. Kalau rasanya itu jangan ditanya lagi ya. Untuk isiannya itu biasanya itu manis, cenderung ke manis, namun ini benar-benar gurih karena tentu saja terbuat dari bahan dasar yang rasanya itu memang udah gurih dan juga ada campuran kelapanya. Jadi kue ini selain manis juga gurih. Oke, daripada penasaran, mending langsung saja simak videonya apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya. Yuk mari, jangan di skip-skip ya biar tidak gagal paham. Oke, ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan. Untuk kue kumbu kacangnya pada kesempatan kali ini saya tidak membuatnya hanya dengan kacang merah saja ya, namun saya tambahkan juga dengan ubi madu yang sudah direbus dengan sedikit air atau dikukus lalu kemudian dihaluskan. Jadi berikut ini untuk bahan-bahannya, yaitu 1 mangkok kacang merah yang sudah dihaluskan namun tidak sampai benar-benar halus ya, jadi masih ada bulir-bulir atau tekstur dari kacang merahnya itu sendiri. Nah, bagi yang belum tahu kacang merah itu seperti apa bentuknya, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga enak banget untuk dijadikan kolak atau es krim. Bahan selanjutnya yaitu ubi madu yang sudah dihaluskan, ini kurang lebih 1 mangkok kecil. Jadi perbandingannya ubi madu yang sudah dihaluskan dengan kacang merahnya tadi 1/2 ya. Jadi 1 mangkok kecil ubi madunya dan 1 mangkok besar untuk kacang merahnya. Lalu kemudian tambahkan juga 1 mangkok kecil kelapa parut yang sudah dikukus terlebih dahulu sebelumnya. Ini kelapanya itu ukurannya setengah tua ya, jadi bukan yang benar-benar muda ataupun benar-benar tua. Tujuannya dikukus itu agar nanti kue kumbu kacangnya setelah dimasak, jika tidak segera habis, tidak mudah basi ya, apalagi jika teman-teman mau menitipkan di warung-warung. Jadi dititipkan di pagi hari, kalau sore harinya belum habis dia tidak akan mudah basi ya. Oke, lanjut. Kue kumbu kacang itu untuk isiannya itu rasanya cenderung manis ya. Jadi di sini saya menggunakan kurang lebih 100 gram gula aren yang sudah disisir halus, 5 sendok makan munjung gula pasir, dan sejumput garam halus. Nah, untuk gulanya ini sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing untuk rasa manisnya ya. Berhubung saya sudah menggunakan ubi madu yang rasanya manis, jadi gulanya ini sudah sangat cukup. Jika teman-teman hanya menggunakan kacang hijau atau kacang merah saja, mungkin gulanya bisa ditambah ya. Dan lalu ini ada 3 sendok makan munjung tepung maizena. Tepung maizena ini untuk campuran adonannya nanti agar tidak mudah buyar ketika digoreng. Lanjut, ini adalah untuk bahan pencelup luarnya, yaitu di sini ada 12 sendok makan munjung tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus. Lalu nanti ke semua bahan ini dicampur dan diberikan dengan air matang secukupnya sebagai bahan pencelupnya. Jadi untuk konsistensi kekentalannya dikira-kira sendiri saja ya. Oke, lanjut, sekarang kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu wadah yang lebih besar, lalu campurkan kacang merahnya tadi dan juga ubi madunya, lalu uleni sampai tercampur merata. Setelah diuleni dan tercampur merata, lalu kemudian tambahkan kelapa parutnya, kembali uleni sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan merata.
Lalu setelah semua bahan bisa dipastikan benar-benar sudah tercampur dengan merata, lanjut tambahkan gula aren, gula pasir dan juga garamnya. Lalu uleni kembali sampai benar-benar tercampur merata dan pastikan kalau gula aren yang masih menggerindil atau menggumpal juga sudah benar-benar larut semuanya. Karena kalau masih ada gula aren yang masih menggumpal atau masih menggerindil nanti akan mempengaruhi kualitas kue kumbu kacangnya ketika digoreng ya. Penggunaan gula aren ini boleh di skip, bisa diganti dengan gula pasir. Namun di sini saya menggunakan gula aren atau gula merah itu agar warna isiannya itu tampilannya menjadi cantik. Lalu setelah gula arennya sudah tidak ada lagi yang menggerindil alias sudah larut semua dan ini siap untuk kita tambahkan tepung maizenanya. Lalu kemudian uleni semua bahan sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar tercampur merata dan sampai benar-benar padat dan siap untuk dibentuk. Untuk membentuknya itu sendiri, pertama-tama ambil adonan secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing, lalu dipadatkan terlebih dahulu, lalu kemudian dipipihkan. Untuk bentuk umumnya kue kumbu kacang ini biasanya itu bentuknya seperti lingkaran ya, kurang lebih seperti ini. Dan untuk ketebalannya juga sesuaikan dengan selera masing-masing. Namun sebelum kita lanjut ke proses pembentukan kue kumbu kacangnya, pertama-tama ini kita siapkan terlebih dahulu untuk wadahnya atau nampan, lalu taburi dengan tepung terigu secara merata agar nanti ketika kita letakkan kumbu kacangnya nanti tidak lengket ya. Oke, wadahnya sudah siap. Sekarang kita fokus ke pembentukan kue kumbu kacangnya. Jadi ini kita bentuk satu per satu dan lalu kemudian kita taruh di nampan. Lakukan terus sampai semua adonan untuk isiannya habis dan tara, ini dia isian untuk kue kumbu kacangnya. Lanjut sekarang kita akan bikin adonan untuk pencelup kulit luarnya. Jadi ini tepung terigunya tadi kita campurkan semua bahannya, yaitu 12 sendok makan munjung tepung terigu, setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasirnya. Lalu kemudian kita aduk rata agar tidak ada lagi tepung yang menggerindil dan lalu diberi air secukupnya. Untuk airnya itu sendiri usahakan gunakan air mateng ya atau air yang sudah dimasak, dan untuk konsistensi kekentalannya itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Semakin kental untuk adonan pencelupnya, semakin tebal nanti kulit luarnya ya. Namun kalau adonan pencelupnya itu sedikit agak encer, nanti untuk kulit luarnya itu akan menjadi tipis. Jadi tergantung dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya untuk kulit luarnya itu sendiri. Oke, lanjut sekarang kita ke tahap penggorengannya. Pertama-tama kita siapkan minyak yang agak banyak. Usahakan minyaknya itu minyak yang baru ya, jadi bukan minyak yang bekas menggoreng ikan atau ayam atau apapun, dan juga minyaknya itu harus dalam jumlah yang banyak serta dalam suhu panas yang cukup, dan sebisa mungkin gunakan wajan yang anti lengket ya agar nanti ketika membaliknya kue kumbu kacang ini tidak hancur, karena kue kumbu kacang ini ketika digoreng rentan saling bersentuhan dan lengket ya. Oke, kita masukkan satu per satu perlahan-lahan dan kita goreng sampai bagian bawahnya itu sedikit berwarna kekuningan dan kokoh, lalu kemudian segera kita balik. Setelah selesai dibalik, lanjutkan menggoreng sampai bagian sisi yang barusan dibalik tadi berwarna senada dengan sisi yang sebelumnya sudah selesai digoreng, lalu kemudian siap untuk diangkat, dan lanjutkan menggoreng sampai semua adonannya habis. Dan inilah dia resep kita kali ini, yaitu resep makanan, tepatnya resep kue jadul, yaitu kue kumbu kacang. Kue kumbu kacang ini paling enak sekali dinikmati selagi panas atau hangat ya. Semoga resep saya kali ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi untuk pilihan cemilan untuk kumpul bersama keluarga. Semoga juga bisa menginspirasi, dan tentu saja terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton, untuk semua yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa bantuan dukungannya agar channelku ini bisa lebih berkembang ya.
ya, dan bisa lebih maju tentu saja dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Semoga semua perbuatan baik teman-teman onlineku semuanya dicatat sebagai amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.